Hello everyone, welcome back to this learning session. First of all, let me introduce myself. My name is Nes Amelia and today I will going to talk about a very interesting topic in management, which is introduction to risk management. Now, before we start, I want to ask you something. Pernah gak sih kalian merasa sudah merencanakan sesuatu dengan sangat baik tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan? Maybe you have. Mungkin kalian pernah belajar semalaman untuk ujian, sudah begadang, sudah minum kopi, sudah baca semua materi, but when you arrive in this classroom, the question will completely different from what you expect. Atau mungkin kalian pernah merencanakan liburan bersama teman-teman, everything look perfect. Tanggal sudah ditentukan, hotel sudah dipesan, transportasi sudah siap, tapi malah nggak jadi. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya terjadi karena adanya risiko. The interesting thing is risk exists everywhere. Risk doesn't only exist in big company, risk exists in our daily lives, and students we face risk, and employers we face risk, and entrepreneur we face risk. Even when we making very simple decision, there is always some level of uncertainty. For example, ketika kalian memutuskan untuk menunda mengerjakan tugas sampai malam terakhir sebelum deadline, at that moment you actually taking a risk. Mungkin tugasnya selesai tepat waktu, mungkin laptop tiba-tiba error, mungkin internet mati, now. And that exactly why understand risk is important, because life is self-uncertainty. We cannot control everything, but we can prepare for many things, and that's where risk management come in. Today we're not just going to memorize definition, we're going to understand how risk management works in real life. We'll discuss what risk is, why risk management is important, different types and risks, and how organizations manage urgently. Okay, let's begin. There was no risk management. Before we talk about the definition, let's imagine a world without risk management. Bayangkan ada sebuah restoran yang sangat terkenal, setiap hari ramai pelanggan, penjualannya tinggi, ownernya merasa semuanya berjalan dengan baik. Karena terlalu percaya diri, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan masalah. Dia hanya memiliki satu supplier, dia tidak memiliki tabungan darurat, dia memiliki rencana cadangan. The one day something happens. Supplier utama mengalami masalah dan tidak bisa mengirim bahan baku. Akibatnya, restoran tidak bisa beroperasi dong. Pelanggan mulai kecewa, pendapatannya mulai turun. Dalam beberapa minggu, bisnis mulai mengalami kerugian. Now there's the important question. Apakah masalah sebenarnya adalah supplier yang gagal mengirim barang? Masalah yang lebih besar adalah tidak adanya persiapan menghadapi kemungkinan tersebut. Dan itulah alasan mengapa risk management sangat most basic question. What is risk? Is simple word, risk is the possibility that something might happen and affect our goals. Kalau diterjemahkan secara sederhana, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi tujuan yang ingin kita capai. Notice something important. Kemungkinan bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi sesuatu yang mungkin terjadi. For example, misalnya kalian memiliki target lulus dengan IPK tinggi. That is your object. Namun, berbagai kemungkinan yang dapat menghambat tujuan tersebut. Mungkin kalian sakit saat ujian, mungkin kalian salah mengatur waktu, kemungkinan kalian terlalu banyak menunda pekerjaan. Tersebut adalah risiko. Tapi ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka berpikir bahwa risk always means something bad. Dalam dunia manajemen modern, risiko juga bisa berkaitan dengan peluang. For example, bayangkan sebuah perusahaan teknologi menciptakan produk baru. Ada risiko produk tersebut gagal. Namun jika berhasil, perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi dalam dunia bisnis, risk and opportunity often come together. No risk, no growth. Tapi tentu saja bukan berarti kita mengambil semua risiko secara sembarangan. Kita harus memahami risikonya terlebih dahulu. Why do people fear risk? Ini bagian yang menarik. Kenapa banyak orang takut terhadap risiko? Because people hate uncertainty.
Manusia pada dasarnya suka sesuatu yang pasti. Kita suka tahu apa yang akan terjadi besok. Kita suka tahu hasil dari keputusan yang kita ambil. But really doesn't work like that. Kita tidak tahu kondisi ekonomi tahun depan. Kita tidak tahu apakah bisnis akan sukses. Kita juga tidak tahu apakah suatu investasi akan menghasilkan keuntungan. Dan karena ketidakpastian, inilah muncul resiko. Namun, organisasi yang sukses memiliki cara berpikir tidak bertanya bagaimana cara menghilangkan semua resiko. Karena itu mustahil. Sebaliknya, mereka bertanya bagaimana cara mempersiapkan diri jika resiko tersebut terjadi. Dan pola pikir seperti itulah yang menjadi dasar risk management. Okay, what is risk management? Now let's move on to the main topic. What exactly is risk management? Risk management is the process of identifying, analyzing, evaluation, and controlling risk. Sound complicated. Actually, it's not. Let's make it simple. Bayangkan kalian akan mengadakan acara kampus. Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau tiba-tiba listrik mati? Bagaimana kalau pemateri tiba-tiba datang terlambat? Bagaimana kalau peserta tidak datang? Nah, ketika kalian mulai memikirkan kemungkinan-kemungkinan tersebut dan menyiapkan solusi cadangan, sebenarnya kalian sedang melakukan risk management. Jadi, risk management bukan sesuatu yang hanya dilakukan perusahaan besar. Tanpa sadar, kita semua melakukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, membawa payung karena cuaca mendung, menabung untuk keadaan darurat, berangkat lebih awal agar tidak terlambat. Semua itu adalah bentuk sederhana dari risk management atau risiko manajemen. Okay, why is risk management is important? Now let's talk about one of the most important question in this topic. Why is risk management important? Karena kalau dipikir-pikir, setiap organisasi pasti menghadapi masalah. Setiap bisnis pasti punya tantangan. Setiap orang juga pasti pernah mengalami situasi yang tidak sesuai dengan rencananya. So why do we need risk management? Well, the answer is actually quite simple. Because problem become much more expensive when we are not prepared for them. Bayangkan ada dua pemilik usaha. Mereka memiliki bisnis yang hampir sama. Ukuran bisnisnya sama, jumlah pelanggan juga hampir sama. Tetapi, cara mereka menghadapi risiko berbeda. Pemilik usaha pertama selalu berpikir jauh ke depan. Dia memiliki dana darurat. Dia memiliki lebih dari satu supplier. Dia memiliki backup data pelanggan secara rutin. Dan dia selalu memiliki rencana cadangan ketika terjadi masalah. Sementara pemilik usaha kedua berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak memiliki dana darurat, dia hanya bergantung pada satu supplier. Dia tidak pernah memikirkan kemungkinan terjadinya gangguan operasional. Now, sekarang bayangkan, itu terjadi. Misalnya, supplier utama mengalami masalah dan tidak bisa mengirim barang selama beberapa minggu. Menurut kalian, siapa yang akan lebih siap menghadapi situasi tersebut? Pastinya, pebisnis yang pertama kan? Karena dia sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Inilah inti dari risk management. Bukan menghilangkan masalah, tetapi dia mempersiapkan diri sebelum masalah itu datang. Oke, alasan pertama mengapa risk management penting adalah karena membantu organisasi membuat keputusan yang baik. Setiap hari seorang manajer harus mengambil keputusan. Kadang keputusan tersebut sederhana, kadang keputusan tersebut bisa mempengaruhi masa depan perusahaan. For example, sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru. Sekilas ide tersebut menarik karena semakin banyak cabang, semakin besar potensi keuntungan. Tapi tunggu sebentar. Sebelum mengambil keputusan tersebut, perusahaan harus memikirkan berbagai risiko. Bagaimana jika lokasi yang dipilih tidak strategis? Bagaimana jika biaya operasional terlalu tinggi? Bagaimana jika jumlah pelanggan lebih sedikit dari yang diperkirakan? Nah, dengan melakukan risk management terlebih dahulu, perusahaan bisa melihat kemungkinan masalah tersebut sebelum keputusan dibuat. Jadi hasilnya keputusan yang diambil menjadi lebih rasional dan lebih terukur. The second reason is financial protection. Tidak ada organisasi yang ingin kehilangan uang. Namun kenyataannya banyak perusahaan yang mengalami kerugian bukan karena produknya buruk, tetapi karena mereka gagal mengelola resiko.
Let's take a simple example. Bayangkan sebuah toko online menyimpan seluruh data transaksi hanya di satu komputer. Mereka tidak memiliki backup, mereka tidak memiliki sistem keamanan tambahan. Suatu hari komputer tersebut rusak. Seluruh datanya hilang. Pesanan pelanggan hilang, informasi pembayaran hilang, riwayat transaksi hilang. Hasilnya, huge financial loss. Kalau sejak awal perusahaan memiliki sistem backup, dampak kerugian bisa jauh lebih kecil. That's why risk management can save a lot of money. Karena biaya pencegahan biasanya jauh lebih murah dibandingkan biaya memperbaiki kerusakan setelah masalah terjadi. Nah, dalam dunia bisnis modern, reputasi adalah salah satu aset paling berharga. Karena tanpa kepercayaan pelanggan, bisnis akan sulit berkembang. Bayangkan sebuah restoran terkenal mendadak viral di media sosial karena masalah kebersihan. Dalam beberapa jam saja ribuan orang melihat berita tersebut. Komentar negatif mulai bermunculan, pelanggan mulai ragu untuk datang, penjualan jadinya mulai menurun. Padahal masalahnya adalah mungkin hanya terjadi sekali. But the impact become much bigger because the company reputation is damaged. This is called reputation risk. Dan ini alasan mengapa banyak perusahaan sangat serius dalam mengelola kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan komunikasi publik. Mereka tahu bahwa membangun reputasi membutuhkan waktu bertahun-tahun, namun merusaknya bisa terjadi. Oke, selanjutnya financial risk. Let's start with the financial risk. Financial risk adalah risiko yang berkaitan dengan kondisi keuangan organisasi. Karena hampir semua aktivitas bisnis melibatkan uang, maka risiko keuangan menjadi salah satu risiko yang paling diperhatikan. Bayangkan sebuah usaha kecil menjual minuman kopi, harga biji kopi tiba-tiba naik 40%, biaya produksi otomatis meningkat. Kalau harga jual tidak ikut naik, keuntungan akan berkurang. Kalau harga jual dinaikkan terlalu tinggi, pelanggan bisa beralih ke kompetitor lain. Situasi seperti ini termasuk financial risk. Contoh lainnya adalah inflasi, berubah nilai tukar uang, kenaikan suku bunga, kerugian investasi, penurunan pendapatan. That's why company always monitor their financial condition carefully. Karena kesalahan kecil dalam pengelolaan keuangan bisa berdampak besar terhadap keberlangsungan bisnis. Selanjutnya, operational risk. The second type is operational risk. Operational risk itu berasal dari aktivitas sehari-hari organisasi. Dengan kata lain, risiko ini muncul karena proses internal perusahaan. Contohnya, human error, mesin rusak, gangguan sistem, kesalahan produksi, keterlambatan pengiriman. Bayangkan di sebuah toko roti. Setiap hari bakery tersebut harus membuat ratusan roti. Suatu pagi, mesin utama tiba-tiba rusak. Akibatnya, produksi berhenti, pesanan pelanggan terlambat, pelanggan pun mulai kecewa. Nah, kejadian tersebut merupakan operational risk. Operational risk termasuk ada salah satu risiko yang paling sering terjadi karena berhubungan langsung dengan aktivitas harian organisasi. Now we have strategy risk. Strategi risk terjadi ketika keputusan atau strategi organisasi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ini biasanya berkaitan dengan keputusan jangka panjang. For example, sebuah perusahaan menginvestasikan miliaran rupiah untuk mengembangkan produk baru. Mereka yakin produk tersebut akan sukses. Namun setelah diluncurkan ternyata pasar tidak tertarik. Penjualan sangat rendah. Proyek tersebut akhirnya gagal. This is strategy risk karena sumber masalahnya bukan pada operasional sehari-hari, melainkan keputusan strategi yang diambil oleh risiko sering muncul karena salah membaca tren pasar, salah menentukan target konsumen, kurang memahami kebutuhan pelanggan, kesalahan dalam perencanaan jangka panjang. Awalnya, and now we have reached the end of our discussion. Today we learn that risk is a natural part of life and business. Whether we are student, employee, entrepreneur, or manager, we all face uncontrary every day. We also learned that risk management is the process of identifying, analyzing, evaluating return, and monitoring risk. Furthermore, we discuss several common types of risk including financial risk, operational risk, strategy risk. One important to remember is risk management is not about eliminating every risk. That's impossible.
in that risk management is about understanding uncertainty, preparing for challenge, and making better decisions. Organizations that manage risk effectively are usually more resilient, more adaptive, and more likely to achieve their goals. And the same principle can also be applied in our personal lives because at the end of the day, success is not determined by how many risks we face. Success is often determined by how well we prepare for them and how effectively we respond when the occur. Thank you so much for your attention. Bye bye.